وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكرم مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوالدين. اللهم إنا نستهدفك ونستغفرك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم بكنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريض والجبار أنيد ولعين وذي ضر ومن شر كل رجال إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مصيبات الندامة إنك السامع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمالا وسلامة ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نور قلوبنا بالعلم والأعمال وزينا بالإخلاص والصدق والخوف والإلى الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعطنا من شر البلاد وأعطنا من جهل الجهاد واصلح لنا ما ظهر منها وما بطن. اللهم نقي وصفي قلوبنا من الهند والحسد والقطع والذنوب وجميع أمراض القلوب برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatan, anugerah dan karunia-Nya. Sehingga alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali di masjid ini, di majlis ini yang insyaAllah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat serta istiqomah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita di jalan kebenaran dan jalan menuntut ilmu agar telah mendapatkan keridhaan Allah dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah minggu yang lalu kita buka di kitab yang baru, yaitu kitab Risalah Dua Ilmu. Setelah penulis Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya membuka kitabnya dengan bismillah, alhamdulillah, kemudian salawat dan salam kepada baginda besar Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, kepada keluarga dan sahabat. Kemudian disini dikatakan muqaddimatun, artinya arti daripada muqaddimah itu kalau bahasa Indonesia muqaddimah itu pendahuluan. Ya. Setiap kita itu pasti ada pendahuluan. Nah, ini dikatakan muqaddimatun artinya barang yang didahulukan sebutannya di dalam isi risalah. Jadi sebelum menyebut isi risalah, isi daripada kitab ini penulis mendahulukan rangkuman-rangkuman dan apa aja isinya di dalam kitab ini. Ya. Maka adalah di dalam mukadimah ini 10 tanbih, yakni 10 peringatan. Jadi di dalam pendahuluan ini ada 10 tanbih. Tanbih itu bahasa Arab, artinya peringatan. Ada 10 peringatan, 10 nasihat, ya. Yakni 10 peringatan
yang ada taklifnya pada ini risalah. Taklif itu diambil dari kitab ini, diambil dari kitab ini, ya, itu namanya taklif, dipindahkan dari kitab ini ke sini. Jadi di dalam kitab ini ada keterangannya. Ya. Pada ini risalah dengan setengahnya terdiri ini risalah atasnya dan setengahnya pula kepadanya. Ya, jadi 10 itu nanti akan disebutkan ya, apa aja di dalam peringatan kitab ini. Kemudian kita mulai tadi yang pertama. Sebutan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyuma abdin atahu mau'izatun fi dini, innama hiya nikmatun minallahi siqat ilaihi, fa'in qabalaha syakara wa kana minal mu'minin, wa illa yaqbalha fajara wa kana minal kafirin, alladzina qalu sawa'un 'alaina aw anta am lam takun minal wa'idin. Artinya, ya, di sini hadis kemudian diartikan oleh Habib Utsman mengatakan, artinya siapa hamba jika datang padanya suatu rupa peringatan kebajikan. Maksudnya siapapun hamba yang datang kepadanya peringatan kebaikan atau nasihat, yang datang kepadanya nasihat siapanya, yang datang kepadanya peringatan kebaikan, itu nasihat kebaikan di dalam perihal agamanya. Nasihat itu menyangkut tentang agama, ya, nasihat itu menyangkut tentang agama. Maka bahwasannya sebenarnya itu suatu nikmat daripada Allah Ta'ala. Jadi datangnya nasihat itu, nasihat agama yang datang kepada kita, maka sebetulnya ya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang kepada kita. Misalkan ya, tentang nasihatin kita tentang agama, hakikatnya bukan kepada kita yang nasihatin kita, tapi hakikatnya peringatan kebaikan tersebut datangnya dari Allah buat kita, dari ustaz, dari ulama, dengar, duduk di majelis ilmu, dengar nasihat agamanya. Itu hakikatnya Allah yang mendatangkan itu nasihat buat kita. Atau bukan di majelis ilmu, dimanapun kita lagi, misalkan lagi duduk di sini, lagi duduk di sini, atau kita dapat selebaran tentang ilmu, tentang agama, nah itu namanya nikmat dari Allah. Atau dari radio, ya, radio kita dapat nasihat, atau dari televisi tentang acara agama kita dapat nasihat. Itu hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahwasannya sebenarnya itu suatu nikmat dari Allah Ta'ala, digiring kepadanya. Artinya nasihat itu yang menyampaikan adalah Allah. Ini maklum bahasanya bahasa Melayu. Jadi digiring, maksudnya bahasa Melayu yang sudah digiring, artinya itu datangnya kita, ya, datangnya mana, atau di handphone, ya, atau nasihat agama di status orang di ini. Nah, itu kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah yang mengirimnya, artinya Allah yang membawanya kepada kamu, ya, kepadanya. Maka jika ia menerima akan peringatan itu, ya, telah dia memberi syukur kepada Allah Ta'ala.
Kalau diterima tuh, ya Allah, alhamdulillah ada yang nasihatin saya, alhamdulillah saya dapat ilmu, alhamdulillah. Diterima tuh nasihat yang datang kepadanya, diterima kepadanya. Kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya alhamdulillah kalau ada orang yang masih menasihati kita, artinya orang tersebut masih sayang sama kita. Kalau udah nggak ada nasihatin kita, nggak ada peduli begitu. Nasihat itu kepedulian seseorang kepada kita. Ya, makanya kita mesti bersyukur kalau ada yang peduli kepada kita melalui nasihat. Ya, jangan ditolak kalau nasihat datang kepada kita, tapi diterima. Terima. Menerima, dan jika dia tidak menerima akan peringatan itu, niscaya jadilah dia fajir pada orang-orang kafir. Ya. Kalau dia tidak terima, dinasihatin tidak terima, datang dari sini peringatan tidak terima, ada nasihat baik tidak terima, ya, maka dia masuklah kepada golongan orang-orang fajir. Orang-orang fajir itu daripada orang-orang kafir yang berkata, sama saja engkau memberi ingat atau engkau bukan daripada orang yang memberi peringatan adanya. Nah, mereka ya mengatakan sama aja, sawa'un alaina aw anta am takun minal wa'idin, sama aja. Ya, orang yang tidak terima nasihat, tidak terima peringatan, maka alasan mereka menolak itu dengan mengatakan udah sama aja. Ya, dia mau nasihatin nanti, nggak nasihatin nanti, sama aja, bakal tetap begitu juga, nggak bakal berubah, nggak boleh. Ya, nggak boleh begitu. Sawa'un alaina, sama aja. Awal atau nasihat dari kamu, amlam takut minal wa'idin, walaupun kamu bukan orang-orang yang memberi nasihat, sama aja itu menasihatin dan nasihatin juga sama aja, nggak boleh. Ya, itu perkataan orang-orang yang tidak baik. Sehingga orang yang sombong itu bukan hanya orang yang merendahkan orang lain, menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain, ya. Tapi yang termasuk orang yang sombong adalah orang yang tidak menerima kebaikan, ya, tidak menerima nasihat, itu pun disebut dengan orang yang sombong, ya. Daripada orang yang memberi peringatan adanya. Jadi apabila datang nasihat kebaikan di dalam agama kepada seseorang, maka sesungguhnya nasihat tersebut adalah nikmat dari Allah yang Allah berikan kepadanya, yang Allah sampaikan kepadanya. Ya. Baik kalau kalau diterima syakar, ya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia ini dan dia masuk ke dalam golongan orang-orang mukmin. Sifatnya orang mukmin dia menerima nasihat. Wa'illam yaqalha, kalau dia tidak terima peringatan tersebut, fajara, maka dia masuk ke dalam golongan orang-orang fajir. Maka di dalam kafiri alladzina qalu, yaitu baik orang-orang yang berkata sawa'un alaina, sama saja atas kami awalnya atau peringatan dari kamu, amlam takun minal wa'idin, walaupun kamu bukan orang yang pantas untuk memberikan nasihat. Jadi keadaan ini sama aja, tidak ada berubah. Ini ada orang-orang yang ahmak. Apa itu ahmak? Ahmak itu orang yang jahil, ya, orang yang jahil, orang yang peka. Dikasih nasihat bagus sama nasihat yang baik buat dia nggak terima. Akhirnya begitu terus keadaan itu. Nah, ini Imam Syafi'i mengatakan orang itu bisa berubah dengan dua hal.
Yang satu, mungkin dia berubah dengan nasihat. Kalau enggak, dia berubah dengan nasihat, maka kematianlah yang bisa merubah diri. Kalau udah nggak menerima nasihat itu ketika nggak terima, udah nggak bisa berubah, ya udah kematian yang bisa merubah diri. Mungkin dengan dia melihat orang meninggal atau temannya meninggal, dia bisa sadar, ya. Atau dengan dengan melihat orang jenazah disolatin dan lain sebagainya, ya. Kalau bil mar'i wa'idah, kata Rasulullah, cukup kematian itu sebagai puncaknya nasihat. Kalau di kematian masih juga kagak berubah juga, wah udah parah. Kalau di kematian nggak bisa berubah juga, diberikan peringatan tentang kematian nggak berubah juga. Itu orang udah sulit untuk berubah. Itu tanbih yang pertama. Kemudian tanbih yang kedua, sebutan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al ilmu ilman, ilmu fil qalbi, fadzalika ilmu nafi', wa ilmu fil lisan, fadzalika hujjatullahi ala ibni Adam. Ya, dari Nabi. Artinya bermula bahwasannya ilmu itu adalah ia dua macam. Ada Nabi Muhammad, ilmu itu ada dua macam, ya. Pertama-tamanya ilmu yang terus di hati dengan cahaya iman. Pertama adalah ilmu yang masuk ke dalam hati, ya, yang masuk ke dalam hati dengan cahaya iman, yang dengan dia dapat mengamalkan dengan ilmu itu, maka itulah ilmu yang nafi'. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Kata Muhammad, ilmu itu ada dua. Ilmu yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang masuk ke dalam hati dengan cahaya iman. Kemudian ilmu tersebut diamalkan sama dia, ya, diamalkan sama dia, maka itulah yang disebut dengan ilmu nafi' atau ilmu yang bermanfaat, yakni yang manfaatkan orang yang berilmu dengan dia dan menjadikannya daripada ulama akhirat. Dari ilmu yang nafi' tersebut kemudian diamalkan sama dia, ya, maka dengan ilmu tersebutlah orang tersebut menjadikannya, maka dirinya itu akan menjadi ulama akhirat, ya, dengan ilmu yang nafi'. Ilmu yang bermanfaat akan membawa orang tersebut menjadi ulama akhirat. Dan ulama il-amilin, ya, ulama il-amilin, apa ulama il-amilin? Ulama yang mengamalkan ilmunya. Amil, ya, amil itu mengamalkan daripada ilmunya. Maka inilah yang dikata ilmu nafi'. Ini yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Menuntut ilmu, sabar, dia menuntut ilmu dari dasar, dia menuntut ilmu. Memang niatnya ikhlas menuntut ilmu, sehingga mudah untuk didapatkan. Teranglah hatinya dengan cahaya keimanan. Sambil dia menuntut ilmu, kemudian sambil dia mengamalkan ilmunya, sedikit-sedikit diamalin ilmunya, sedikit-sedikit diamalin ilmunya, ya, sehingga dia menjadi ulama akhirat, ya. Nah, inilah yang dikata dengan ilmu nafi'. Itulah yang dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan keduanya ilmu yang tetes di lidah saja. Nah, ini yang kedua. Jadi ilmu yang nafi' yang bermanfaat. Yang kedua, ilmu yang tetes di lidah saja. Maksudnya ilmu itu cuma
cuma di lidah doang, nggak sampai ke dalam hati dia. Ya, hanya pandai di dalam berbicara. Ilmunya cuma hebat, orang hebat, berilmu, tapi ilmunya nggak sampai di hati. Ilmunya hanya sampai di lidah saja. Yakni yaitu pandai mengucap lafaz-lafaz segala ilmu saja dengan istiadah mengamalkan dengan ilmu itu. Pintar, dalil ini dia tahu, kitab ini dia tahu, ini dia tahu, semua dia tahu, tapi ilmunya hanya sampai tidak. Sampai diamalkan ilmunya sudah. Dia tidak mengamalkan ilmunya. Ya, pada layak apa? Ayat dulu pada saat ya lalu mereka hanya berkata-kata saja, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Oh, kita semua ilmu dilahap kembali, semua lah mengerti ilmu ini, ya, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ya, tidak mengamalkan dengan ilmu itu, maka inilah ilmu yang bor, inilah ilmu yang berbahaya. Dari Muhammad, ilmu itu dua, ilmu yang bermanfaat sama ilmu yang berbahaya. Dua-duanya surahnya, gambarannya ulama, ulama. Itu bisa nilai sendiri. Mana orang yang benar-benar punya ilmu yang bermanfaat, mana orang yang punya ilmu hanya ilmu lidah saja. Ilmu yang bermanfaat jadi mengamalkan ilmu. Sampai dia mengamalkan ilmunya dia tahu. Karena dia mengamalkan ilmunya, ya, sehingga berbuahlah dengan buah yang manis. Ada hasilnya dari pengamalan ilmu yang didapat. Ya, yang kedua, berilmu tapi tidak mengamalkan, walaupun lebih pintar dari orang yang mengamalkan ilmunya. Dia punya ilmu tapi nggak ngamalin, walaupun dia orang yang tidak mengamalkan ilmu lebih pintar, tahu ini, wawasannya luas, ini. Nah, orang yang mengamalkan ilmu, punya ilmu dan mengamalkannya, nggak lebih luas ilmunya, lebih baik yang itu. Dia punya ilmu yang bermanfaat dibandingkan dengan ilmu yang berbahaya. Yakni yang mendaruratkan orang yang berilmu dengan dia dan dinamakannya ulama uddin. Ya, apa maknanya ilmu yang berbahaya? Itu ilmu yang membahayakan dirinya. Dengan ilmu tersebut yang tidak diamalkan membahayakan dirinya. Ilmu, semua ilmu dia tahu, lapan, apa namanya, lapasnya bagus, semuanya bagus, tapi nggak diamalin ilmunya, justru membahayakan buat dirinya. Berbahaya, ya. Yang akan membahayakan daripada dirinya dan dinamakan ulama dunia. Ini yang disebut dengan ulama dunia, ya. Dan ulama su atau disebut dengan ulama su, ulama yang kelakuannya buruk, pakaiannya pakaian ulama, tapi apa tuh namanya, gambarannya gambaran ulama, tapi kelakuannya bukan kelakuan ulama. Mulutnya kotor, ya, mulut tidak mencerminkan seorang ulama, perilaku tidak mencerminkan perilaku ulama. Nah, semuanya tidak ada. Cuma dia aja anggap dirinya ulama. Nah, dia aja tidak menganggap dirinya ulama, tapi mengamalkan itu. Orang bisa melihat. Jangankan orang yang berilmu bisa lihat, orang awam juga bisa lihat. Mana ulama yang benar-benar, mana yang disebut dengan ulama yang
dirinya sendiri sebagai ulama, bukan orang lain yang mengangkat diri ulama, tapi dirinya sendiri yang mengangkat diri ulama. Yang kelakuannya bukan kelakuan ulama. Zaman dulu, ya, mereka gambarannya dengan perilakunya sama. Artinya gambaran ulama, pakaian ulama, kelakuan tidak kelakuan ulama. Hati-hati kalau kita tak sembarangan bicara. Kenapa? Karena kalau apa yang dia omongkan itu akan menjadi hujah buat orang awam, dan orang awam akan ikut. Mereka gak sembarangan bicara, gak sembarangan asal ngomong. Ya, kalau ulama ini di atas panggung, cacian, makian, motor apa tuh, ngatain orang. Kayak ini kan bawah-bawah pada ngikutin semua. Jadi nyaju gitu, dia menganggap ini sebagai panutannya dia. Oh, begini jadi boleh, oh begini jadi boleh. Orang tahu kalau ngikutin semua. Kenapa? Karena membuka sesuatu yang nggak baik, yang akan menjadi contoh buat orang lain. Itu nggak bagus. Nggak bagus buat yang lain, yang lain ikut. Oh berarti begini boleh, jadi ikut. Orang awam cuma ikut doang. Siapa yang dijadikan contoh sampai dia ikutin, oh begini, ikutin. Nah, dulu karena ulama itu begitu. Kalau ulama itu begitu, akhirnya dia ikutin. Ya, atau disebut dengan ulama su. Ya, ulama yang kelakuannya buruk. Maka bahwasannya ilmu yang begini telah menjadi saksi atas anak cucu Adam yang berilmu dengan dia adanya. Nanti kelak ilmunya akan bersaksi di hadapan Allah dan menghujah orang yang berilmu tersebut. Ilmu yang kita cari sana, kita cari kita amalkan. Jadilah sebagai seorang yang berilmu, ilmu akhirat. Dia pun ilmu ini yang dicari akan menghujah dirinya di hadapan Allah. Ya Allah, dia mencari saya dan dia mengamalkan saya. Ya, dengan ilmunya dia menjauhkan yang kau larang. Dengan ilmunya dia bertakwa kepada kau, mengajak orang untuk mengenal engkau. Ilmu itu akan bersaksi nanti di hadapan Allah. Begitu juga bagi dua orang yang ulama dunia atau ulama su, ilmunya ini akan menghujah dia nanti di hadapan Allah. Dia mencari saya, ya, kemudian dia dia menuntut ilmu, menuntut saya. Setelah mendapatkan saya, dia hanya mengukur sampai saya ini. Setelah dia mendapatkan saya, dia hanya meraup keuntungan dunia, hanya untuk sebagai pamer, hanya untuk menyesatkan umat, hanya untuk menghalalkan apa yang kau haramkan. Itu akan dihujah nanti di hadapan Allah dengan ilmu yang dicari. Menjadi saksi atas anak cucu Adam yang berilmu dengan dia adanya. Maka ingatlah baik-baik, hai saudara, ya, hai saudara, dengan hadis ini, bahwasannya bukannya semata-mata ilmu lantas menjadi kebajikan bagi yang berilmu, dan lantas punya ilmu terus kebaikan buat orang yang punya ilmu, dan bukannya tiap-tiap orang yang berilmu lantas menjadi ulama akhirat. Semua yang berilmu lantas jadi ulama akhirat, enggak juga. Lihat kelakuannya bagaimana. Sampai sama gambaran dengan ulama-ulama dahulu, ya. Yakni yang berguna ilmunya di akhirat. Maka apabila dapat diketahui dengan hadis ini dan dengan beberapa hadis-hadis lagi bahwasannya ilmu itu pecah
dua bahagian. Yang pertama ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua ilmu dhar. Yang kedua adalah ilmu yang berbahaya. Maka ilmu yang nafi itu nanti tersebut segala perihalnya di fasal pertama. Nah, nanti apa saja itu ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat itu apa saja nanti akan dijelaskan. Bukan hanya ini aja, ini hanya sepintas saja. Dan akan bagaimana meraih ilmu yang bermanfaat. Ya, ada adabnya, ada akhlak, ada aturannya. Ya. Dan ilmu yang dhar dan ilmu yang berbahaya itu nanti akan tersebut segala perihalnya, segala yang bersangkutan, yang berhubungan dengan ilmu yang berbahaya. Di pasal yang kedua adanya, ya, nanti akan dijelaskan di pasal yang kedua. Pasal yang pertama tentang ilmu yang bermanfaat, pasal yang kedua tentang ilmu yang berbahaya. Ya. Jadi itulah guna kita menuntut ilmu. Setelah kita menuntut ilmu, maka kita dituntut untuk mengamalkan ilmu. Ya, amalin ilmu. Apa yang kita dapat kita amali. Walaupun belum sepenuhnya tidak apa-apa, tapi ada beberapa yang telah kita amalkan. Guru dimulai majelis ini tahun berapa? Sebelum corona, 2017 atau 2018? 2015. Waktu masjid-masjid di bawah. 2015. Sekarang sudah 2020, 25. 2026. Tahun. Kitab Dakhirah itu kan awal kita belajar kitab Dakhirah, kan doa semua itu, ilmu semua itu. Doa masuk masjid, doa pulang masjid, doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi, ya. Kemudian doa doa setelah azan, doa intinya semua dari kita belajar dari nol, dari doa sholat, ya. Doa sholat dalilnya apa, hadisnya apa, ya. Apakah Rasulullah SAW apa itu namanya membaca ini, ada itu semua di dalam. Amal itu padahal kan ya hari-hari. Itu kalau kita amalin aja, wah, luar biasa, ya. Pancar dengan cahaya keimanan, dengan cahaya ilmu. Itu aja dari dasar. Paling lagi tak apa-apa, paling lagi lah saya mau amalinya hari-hari berwudu dan lain sebagainya. Doa ini. Itu ilmu, ya. Mesti kita apa itu namanya amali. Setelah itu pindah ke Safinatun Najah. Safinatun Najah, kita Safinah mulai ke tinggi. Ya, di satu jamnya, biar Safinatun Najah. Kemudian pindah ke Hidayah dengan Nasoibul Ibad. Itu udah banyak ilmu yang kita raih. Oh, belum bisa semua, apa kita dikit-dikit masuk masjid, keluar masjid, masuk masjid, kaki kanan, keluar masjid, kaki kiri, masuk rumah doanya apa, jangan lupa. Naik kendaraan doanya apa, jangan lupa. Ya, semua kalau kita pakai pancar cahaya ilmu. Jangan nanti justru kita udah capek untuk ilmu itu yang akan menghujat kita di hadapan Allah. Dia nuntut saya tapi gak mengamalkan saya. Begitu, kalau dia dituntut gitu di hadapan Allah gimana? Ya. Nah, mendingan gak usah nuntut ilmu, lebih parah lagi jadi hujat di hadapan Allah. Punya kesempatan waktu, punya kesempatan waktu dan lain sebagainya, dia tidak gunakan untuk menuntut ilmu, lebih parah lagi dihujatnya di hadapan Allah. Ya. Jadi harus
amalin sedikit-sedikit apa? Biar ilmu kita bermanfaat, biar nanti kelak ilmu itu akan menghujah kebaikan untuk kita di hadapan Allah. Bukan justru membahayakan kita, tapi menghujah kita dengan kebaikan, memberikan manfaat untuk kita. Ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kemudian kita lanjutkan di dalam kitab Nashratul Ibadah sampai daripada makalah Sabi'atul Arba'un, makalah yang ke-47. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sidqul mahabbah fi thalathatil khisal. Kata Rasulullah SAW, kesungguhan di dalam bercinta itu ada 3. Kesungguhan di dalam cinta itu ada 3. Yang pertama, ayakhtar kalama habibihi ala kalami ghairihi. Yang pertama, pasti dia memilih perkataan kekasihnya dibandingkan dengan perkataan orang lain. Orang kalau bercinta dengan kekasihnya, maka apapun yang kekasihnya ucapkan, dia pasti percaya. Orang lain ngomong begini, gak bakal percaya, enggak, saya gak percaya. Tapi kalau orang yang dikasihi, orang yang disayangi ngomong, pasti percaya. Ya, itu namanya
Sidqul mahabbah, ya, benar-benar cinta itu benar-benar 3 tanda itu satu yang pertama. Kalau kita cinta sama Allah, maka kita akan memilih firman Allah, perkataan Allah dibandingkan dengan yang lainnya. Kalam ghairi dan yang lainnya. Termasuk tanda kita cinta kepada Allah dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita membaca firman Allah. Ya, pasti seperti itu. Kayak orang cinta, lagi jatuh cinta sama perempuan, perempuan ngomong apa dia percaya. Cuma orang lain bisikin dia, jangan ngomong perempuan, aku percaya, kalau dia percaya kan saya percaya. Kenapa? Kalau lagi jatuh cinta sama dia, lagi depan sama dia, lagi sayang sama dia, siapapun gak bakal dengerin. Cuma kalau bekasihnya ngomong, wah pasti iya aja, ya. Itu kata Rasulullah, ya. Namanya apa tuh namanya kesungguhan di dalam bercinta seperti itu. Dia pasti memilih perkataan kekasihnya dibandingkan dengan yang lain, karena nggak bakal dengerin. Akan keluarga ngomong nggak bakal dengerin. Cuma kalau pacar yang ngomong pasti dengerin. Gitu. Ya. Yang kedua, banyak mujalasat fi habibihi ala mujalasati ghairi. Yang kedua, ya, orang-orang benar-benar dalam cinta, maka dia akan lebih memilih duduk sama kekasihnya dibandingkan duduk sama yang lain. Ya. Kalau kita cinta sama Allah, maka kita akan lama-lama duduk dibandingkan duduk sama yang lain, duduk sama orang lain, ngobrol gitu. Ya. Kenapa? Karena saya cinta sama Allah. Cuma kalau kita kan, kita bilang kita cinta sama Allah, tapi jarang duduk sama Allah, gimana? Seperti itu. Apa itu disebut dengan orang yang sungguh-sungguh di dalam mencintai, ya. Tapi cintanya hanya dalam lisan. Orang kalau lagi pacaran, ya, pokoknya berduaan aja. Jangankan malam minggu, tiap malam kalau perlu datang ya. Kenapa? Karena temannya duduknya begini. Ya, kenapa? Karena dia cinta. Orang kalau dia cinta begitu. Wah, kalau duduk sama teman lagi sebentar lagi, semenit 2 menit dah ketika duduk lagi sama kekasihnya. Kayaknya duduk sama kekasihnya udah 3 jam. Kayaknya berasa baru 1 menit. Padahal udah lama duduknya. Kenapa? Gak berasa seperti itu. Ya. Itu orang yang ma'rifat kepada Allah, walaupun dia duduk lama-lama, gak ada puas-puas. Kenapa? Karena udah timbul cinta di dalam hatinya. Harus timbul cinta. Ya. Kalau nggak ada cinta susah. Ya. Sholat kamu buru-buru aja, misalnya cabut jalan. Ya. Kamu duduk lama-lama, duduk dulu, zikir dulu, doa dulu. Ya. Baru belakangan urusan yang lain dulu. Ya. Wa yakhtar ridha habibihi ala ridha ghairi. Fa inna man ahabba syai'an fa huwa abduh. Ya, orang yang betul-betul dalam bercinta, maka dia akan lebih memilih, ya, ridha kekasihnya dibandingkan dengan ridha yang lain. Ya, orang mabuk mau dalam percintaan, orang itu cinta pacarnya apa aja, yang penting kekasih saya ridha, kekasih saya senang, ya. Sama orang lain, agak ada begitu orang lain. Nah, gitu juga kalau kita cinta mau apa yang Allah ridha, apa yang Allah senang, Rasulullah begini, kita ikuti. Nah, itu namanya kita cinta kepada Allah. Cuma kalau nggak ada 3 tanda ini, namanya nggak ada cinta itu namanya. Ya, namanya nggak ada cinta. Bagi nama syai'an bahwa aku, karena siapa yang mencintai sesuatu maka dia adalah budaknya. Kalau dia cinta sama dunia, dia jadi budaknya dunia. Kalau dia cinta sama perempuan, maka dia jadi budaknya perempuan. Kalau
dia cinta sama agama, maka dia budaknya agama. Dia cinta sama Allah, maka dia sebagai hamba Allah. Hakikat sebagai hamba Allah. Pasti itu. Hukumnya udah begitu. Mencintai seseorang, pasti sebagai budaknya. Ya, pasti sebagai budak. Begitu. Ya. Waqala Yahya bin Mu'adz wa mithqalu khardalatin min hubbillah ahabbu ilayya min ibadati sab'ina sana. Ya, katanya Yahya bin Mu'adz mengatakan sedikit cinta kepada Allah itu lebih saya sukai dibandingkan dengan ibadah selama 70 tahun. Sedikit aja cinta kepada Allah itu menurut saya, katanya Yahya bin Mu'adz, ya, maka itu namanya lebih saya sukai, lebih saya cintai dibandingkan dengan ibadah selama 70 tahun. Cuma sedikit aja cinta Allah. Wal maqalah tsaniyah wal arba'un, maqalah yang ke-48. Al-Wahab bin Munabbih Al-Yamani radhiyallahu anhu maktubun fil Taurah al-harisul faqirun wa in kana malikud dunya. Ya, katanya Wahab bin Munabbih mengatakan tertulis di kitab Taurat. Ya, tertulis di kitab Taurat. Mengatakan di dalam kitab Taurat itu ada tulisan mengatakan harisun faqirun al-harisul faqirun wa in kana malikud dunya. Orang yang serakah pasti akan miskin walaupun dia memiliki seluruh dunia. Walaupun dia memiliki seluruh dunia, kalau dia punya sifat rakus pasti miskin. Ayat kulli syai'in bi'tihadi fi isabatihi bagi ulama yang kafir. Ya. Orang yang mencari sesuatu ijtihad dengan kesungguhan dia fi isabati supaya didapatkan lama yang kafir, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang diperlukan nanti. Ya, mencari sesuatu. Ya, semua dicari-cari dengan kesungguhannya dia tolong mencari supaya didapatkan, maka kelak dia tidak akan mendapatkan apa yang diperlukan nanti. Yang diperlukan nanti tidak akan bakal didapat. Baik karena balik ke dunia, walaupun orang yang rakus ini pemilik dunia seluruhnya, perusahaan, punya mobil, semuanya ada. Tapi kalau dia punya sifat rakus, miskin. Ini mabaina samai wal ard bilal hati-hati wal jawahir. Ya, maka kelak dia akan miskin. Ketika dia memerlukan sesuatu tidak bakal ada. Walaupun dia memiliki perhiasan dari langit ke bumi. Ya, wal jawahir, semua emas perak, walaupun dia memiliki semuanya. Hartanya banyak. Tapi kalau rakus, fakir, ya, miskin gitu. Wal muti'u lillahi ta'ala muta'u linnas wa in kana mamlukan. Orang yang taat kepada Allah, maka manusia akan taat kepadanya walaupun dia seorang budak. Budak yang tidak ada derajatnya, yang bisa dibeli, ya, yang mungkin kastanya rendah, ya. Tapi kalau dia taat kepada Allah, Allah akan buat semua manusia taat sama dia, walaupun dia seorang budak. Wal qani' ghaniyun wa in kana jai'an. Dan orang yang qani', apa qani'? Sakit ubal, ya, orang yang merasa cukup, orang qanaah, orang yang merasa cukup. Tenang hatinya ketika tidak ada sesuatu yang dibutuhkan. Waradiyah bi ismatillahi ta'ala, dan dia ridha apa yang Allah berikan kepadanya. Banyak, mau kecil, mau sedikit, mau nggak dikasih, saya ridho. Nah, sesungguhnya dia adalah orang yang kaya walaupun dia miskin, walaupun dia lapar, walaupun dia nggak punya apa-apa, tapi dia punya sifat qanaah, merasa cukup, maka dia adalah orang yang kaya. Wa'in jai'an, walaupun dia orang yang lapar.
harabat wa'atun asiratun min biladil kufar, ya, wa masyad mi'atai fasah wa lam tarku syai'an. Ada seorang tawanan perempuan kabur, seorang tawanan perempuan kabur dari negeri kufar. Dia berjalan sejauh 200 fasah, gak makan sesuatu apapun, gak dia tentukan untuk dimakan. Kabur, tawanan kabur sejauh 200 fasah, ya, kabur di jalan. Gak makan sesuatu apapun, gak ada yang makan, gak ada yang bisa dimakan, masukkan ke dalam perut. Rasulullah kemudian ditanya, bagaimana yang bisa berjalan selama 200 fasah, sejauh 200 fasah tanpa makanan? Bagaimana yang bisa jalan sejauh itu tanpa ada asupan makanan? Ya, kaifa nawiti ala masyi bil akal, gimana yang bisa kuat jalan tanpa makan? Maka perempuan itu mengatakan ulama itu qara'tu qul huwallahu ahad pada tamarat fa'ashba. Kata itu perempuan mengatakan, saya jalan sejauh 200 fasah. Kalau saya lapar, saya baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fa asba. Kemudian saya kenyang. Saya lapar, baca surah Al-Ikhlas 3 kali, saya kenyang. Saya lapar lagi, baca lagi surah Al-Ikhlas 3 kali, saya kenyang. Setiap saya lapar, saya baca surah Al-Ikhlas. Inilah yang membuat saya kuat, walaupun saya berjalan sejauh 200 fasah. Orang yang merasa cukup, punya dikasih rezeki, nggak dikasih rezeki, merasa cukup. Nah, dia adalah orang yang kaya. Ya, walaupun dia kelaparan, ya, kalau dia punya sifat pengarah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah bil-qabul wa bil-salama wa insyaallah wa barakatuh fi dini wa dunya wa akhirah dan kursyat daripada dikatakan wa walidina wa auladina wa masyaallah bil akhirah dan kami berdua wa وأشهد جسد والقدر من كان علم الله خشية والمتابعة للرسول من أعظم والاستقلال الناس وبالله والمسلم في خير وفي عافية جاملة شاملة كفاية الدنيا والآخرة الله الأمين وثمن بن عبد الله بن عبد الله والشيخ ابن حجر الأسقلاني وإمام الشيخ محمد النووي بن الدنيا الصالحة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر